Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali. Pagi ini kita akan membahas satu tema tentang ciri-ciri makhluk hidup. Makhluk yang ada di bumi ada dua, yaitu biotik dan abiotik. Makhluk hidup adalah segala ciptaan yang bersifat biotik dan memiliki beberapa ciri yang membedakannya dengan abiotik. Lalu apa saja ciri-ciri itu? Mari kita pelajari satu persatu. Let's go! Ciri yang pertama yaitu bernapas. Bernapas adalah sistem biologis yang berlangsung pada makhluk hidup yang melibatkan berbagai organ. Sistem pernapasan pada setiap makhluk hidup berbeda tergantung habitatnya. Bisa dilihat pada gambar, ada ikan. Nah, ikan yang hidup di dalam air juga memerlukan oksigen untuk bernapas demi kelangsungan hidupnya. Kita beralih ke ciri yang kedua yaitu bergerak. Semua makhluk hidup melakukan pergerakan. Hewan dan manusia bergerak dengan berpindah posisi dari satu tempat ke tempat lainnya. Sedangkan tumbuhan bergerak dengan adanya perpindahan zat-zat yang ada di dalam tanah menuju daun, atau bisa juga melalui pergerakan tumbuhan menuju cahaya. Makhluk hidup berupa manusia, hewan, dan tumbuhan melakukan pergerakan dalam hidupnya. Proses pergerakan ini didukung dengan adanya sistem gerak pada makhluk hidup. Ciri yang ketiga pada makhluk hidup yaitu memiliki iritabilitas. Iritabilitas adalah kemampuan makhluk hidup dalam bereaksi terhadap rangsangan. Rangsangan di sini dapat berupa gelombang cahaya, suara, aroma, suhu, maupun sentuhan fisik. Jadi, makhluk hidup bersifat peka terhadap rangsangan. Bagaimana contohnya? Nah, misalnya manusia apabila terinjak paku akan refleks berteriak, atau kucing akan berlari kencang ketika disiram air. Bisa kita lihat contoh, tumbuhan memiliki kepekaan terhadap rangsangan. Pada gambar misalnya ada daun Mimosa pudica atau putri malu, itu akan mengatup jika diberi rangsangan berupa sentuhan. Oke, kita lanjut ke ciri yang keempat pada makhluk hidup. Memerlukan makanan. Nah, semua makhluk hidup di bumi memerlukan makan sebagai asupan energi dan nutrisi tubuh. Pada dasarnya, organisme di bumi ini terbagi menjadi dua, yaitu organisme autotrof dan organisme heterotrof. Organisme autotrof adalah organisme yang dapat mengolah makanannya sendiri, sedangkan organisme heterotrof adalah organisme yang tidak dapat mengolah makanannya sendiri. Tumbuhan merupakan contoh organisme autotrof, sedangkan hewan dan manusia merupakan organisme heterotrof. Jika dilihat dari jenis makanannya, maka hewan dibagi lagi menjadi tiga, yaitu ada yang bersifat karnivora, herbivora, dan yang terakhir adalah omnivora. Makanan merupakan sumber energi bagi makhluk hidup. Energi yang dihasilkan ini akan digunakan oleh manusia dan makhluk hidup lainnya dalam mendukung berbagai aktivitas yang dilakukan dalam keseharian. Kita lanjut ke ciri yang kelima yaitu tumbuh dan berkembang. Tumbuh pada makhluk hidup adalah proses yang bersifat irreversibel, yaitu tidak dapat balik, yang ditunjukkan dengan perubahan ukuran menjadi lebih besar dari sebelumnya. Sedangkan berkembang adalah proses menuju kedewasaan. Tumbuhan dari awalnya berupa biji berkembang menjadi kecambah, lalu tumbuh daun-daun, kemudian mampu menghasilkan bunga merupakan contoh proses tumbuh dan berkembang pada makhluk hidup. Selain tumbuh dan berkembang, makhluk hidup juga melakukan proses perkembangbiakan atau berkembang biak, atau istilah lainnya adalah reproduksi. Makhluk hidup melakukan reproduksi untuk mempertahankan dan melestarikan jenisnya.
Proses perkembangbiakan dapat terjadi secara generatif maupun vegetatif. Dapat dilihat gambar pohon pisang yang memiliki tunas. Nah, tunas merupakan bagian yang tumbuh dari pohon pisang yang sudah dewasa. Dalam hal ini, pohon pisang berkembang biak secara vegetatif alami dengan tunas. Ciri makhluk hidup lainnya adalah melakukan metabolisme. Metabolisme adalah serangkaian proses kimia yang terjadi dalam tubuh makhluk hidup, atau bisa juga disebut dengan proses di mana tubuh mengubah zat gizi yang diserap menjadi energi untuk menjalankan fungsi tubuh. Jadi jelas bahwa tujuan metabolisme adalah untuk menghasilkan energi yang digunakan untuk berbagai aktivitas kehidupan. Proses metabolisme pada makhluk hidup dibagi menjadi dua, yaitu anabolisme dan katabolisme. Anabolisme adalah proses mengubah beberapa senyawa organik yang sederhana menjadi lebih kompleks, sedangkan katabolisme merupakan kebalikannya, yaitu penguraian senyawa kimia kompleks menjadi sederhana. Ciri yang ke-8 pada makhluk hidup ialah mengeluarkan zat sisa. Sebelumnya telah disebutkan bahwa makhluk hidup memerlukan makan untuk dapat melakukan aktivitas. Selanjutnya ada bagian dari makanan yang dicerna akan dibuang karena tidak diperlukan oleh tubuh. Proses ini dinamakan ekskresi. Ada beberapa contoh ekskresi, misalnya mengeluarkan keringat melalui kulit, dan beberapa contoh lainnya. Masih ingat? Ayo diingat-ingat lagi. Pernahkah kamu berjalan-jalan di pagi hari dan melihat tumbuhan yang mengeluarkan embun pada bagian daunnya? Nah, fenomena ini merupakan salah satu contoh bahwa tumbuhan melakukan ekskresi. Terakhir, makhluk hidup memiliki ciri yaitu mampu beradaptasi. Untuk dapat bertahan hidup, maka makhluk hidup memerlukan adaptasi berupa penyesuaian terhadap lingkungan. Adaptasi ini bisa berupa adaptasi morfologi, fisiologi, maupun adaptasi tingkah laku. Misalnya, bunglon akan mengubah warna kulitnya menjadi sangat mirip dengan tempat yang disinggahinya. Baik, demikian tadi ciri-ciri makhluk hidup. Ada berapa? Ya, ayo diingat satu persatu. Betul, cirinya adalah bernafas, bergerak, memiliki iritabilitas, memerlukan makanan, tumbuh dan berkembang biak, melakukan metabolisme, mengeluarkan zat sisa, dan mampu beradaptasi. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.